Abu Ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Teman sekalian, pada pertemuan yang terakhir saya pernah membahas tentang kisah Al-Ahnaf bin Qais. Untuk yang sekarang saya akan membahas insyaallah kisah Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang ulama terkenal di Madinah, seorang tokoh tabi'in. Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi Salim lahir di Madinah dan dibesarkan juga di Madinah, dididik oleh ayahnya Abdullah bin Umar, sahabat terkenal. Kemudian juga dididik oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Di antaranya adalah Abu Hurairah, Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian Abu Rafi', Abu Lubabah, Zaid ibn al-Khattab, dan yang lainnya. Ini menunjukkan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Alhamdulillah, di sini Salim dan beberapa para tabi'in itu belajar dari para sahabat yang masih hidup. Para sahabat keutamaannya sangat besar sekali dalam menyebarkan Islam ke seluruh dunia, di mana mereka membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian antara keutamaan sahabat di dalam Al-Quran bisa dibuka nanti di surat At-Taubah ayat 100. Kemudian ada juga di surat Al-Fath ayat 29. Di surat At-Taubah ayat 100 Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang pendahulu dari kaum muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini penting sekali karena mulai sekarang ini mulai artinya penyebaran pemahaman Rafidhah ya, yang untuk mencela sahabat, menjelekkan sahabat, bahkan mencaci maki sahabat, bahkan sampai mengkafirkan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini satu pemahaman yang benar-benar menyesatkan umat. Mereka mencari-cari celah, informasi-informasi seolah-olah dianggap sebagai suatu ada hal-hal kasus yang untuk mencela sahabat. Di antaranya dianggap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah bermasalah, ada sedikit permasalahan salah paham dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah datang ke Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta tanah milik ayahnya yang dianggap sebagai warisan untuk beliau di Khaybar, Padahal ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW itu tidak mewarisi untuk keluarganya. Jadi tanah tersebut jatuhnya milik Baitul Mal, milik negara, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak memberikan. Sedangkan menurut pemahamannya Fatimah, karena itu ayah beliau, jadilah setelah meninggal turun ke beliau, gitu kan? Nah, ini beda persepsi, salah dalam hal pemahaman, tapi dimanfaatkan oleh pihak Rafidhah untuk menuduh bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dianggap orang yang zalim, tidak memberikan hak, merampas tanah milik orang dan lain sebagainya. Padahal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya semuanya dia keluarkan di jalan Allah. Masa untuk masalah hak orang sampai benar-benar dianggap untuk tidak diberikan? Tentu bukan seperti itu. Jadi pihak Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa yang benar di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi itu adalah ijtihad. Fatimah pada saat itu kesal, jengkel, gitu kan. Tapi hal yang demikian itu bukan berarti terus berlangsung lama
sampai akhirnya di masa pemerintahan Ali radhiyallahu anhu, waktu beliau jadi khalifah, beliau juga tidak mengambil tanah itu. Kalau dianggap di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman dianggap tidak diserahkan, misalnya seandainya dianggap benar itu milik Fatimah, tentu di zaman Ali radhiyallahu anhu ketika menjabat sebagai khalifah, tanah itu bisa diambil dan diserahkan untuk keluarga anak-anaknya Fatimah. Tapi Ali radhiyallahu anhu tahu bahwa di dalam hal ini yang benar adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga beliau juga di masa pemerintahan beliau tidak menyerahkan tanah tersebut. Kembali ke cerita tentang Salim. Salim menjadi rujukan banyak para ulama, rujukan juga dari para masyarakat ketika punya permasalahan-permasalahan. Ada satu kisah gubernur Madinah pada saat itu bernama Abdurrahman bin Dhahhak. Abdurrahman bin Dhahhak ingin menikahi seorang janda, Fatimah binti Husain bin Ali bin Abi Thalib, anak dari Al-Husain, cucu Rasulullah SAW, Al-Husain radhiyallahu anhu. Anaknya namanya Fatimah, seorang tabi'in perempuan. Gubernur Madinah ingin menikahi. Fatimah menolak. Saya tidak ada niatan untuk nikah, saya ingin fokus mendidik anak-anak. Tapi gubernur itu terus merayu, berusaha untuk menikah. Tetap dia menolak dengan halus. Sampai akhirnya memaksa dan mengancam, kalau kamu tidak mau terima lamaran saya akan penjarakan putra Anda yang paling besar, dan saya akan cambuk dia dan dengan tuduhan meminum khamar. Bingung Fatimah Fatimah binti Husain ini, lapor ke Salim. Salim bilang, kirim surat saja ke khalifah ke Damaskus. Ini kejadian di Madinah, sedangkan ibu kota pemerintahan Khalifah Bani Umayyah adalah di Damaskus. Sekarang ini Suriah, ibu kota Suriah. Akhirnya Fatimah kirim surat, titip sama utusan untuk serahkan ke khalifah. Kemudian pada saat itu khalifah meminta bendahara Madinah, untuk datang ke Damaskus untuk mau mengecek masa keuangan di Madinah khalifahnya. Jadi bendahara itu mau berangkat, dia pamit kepada keluarganya dan juga pamit kepada Fatimah binti Husain. Saya akan berangkat ke Damaskus, barangkali Anda mau titip sesuatu, ada keperluan sesuatu. Kata Fatimah, kebetulan tolong sampaikan ke khalifah, ini gubernur yang ada di Madinah ini zalim. Artinya dia mengganggu saya, dan juga dia juga tidak hormat kepada ulama, terutama Salim bin Abdullah. Gak dengar ucapannya ulama. Tolong laporkan ke khalifah. Gubernur bendahara ini malah menyesal datang ke rumahnya Fatimah, nanya ada pesan atau tidak. Waduh, ini saya harus melaporkan gubernur saya, nanti bermasalah ini gitu kan ke khalifah. Akhirnya berangkat, sampai berjumpa dengan khalifah, ditanya sama khalifah bagaimana kabar Madinah, bagaimana kabarnya ulama di sana, Salim dan lain sebagainya. Dia tidak cerita apa-apa tentang pesannya Fatimah ini. Tidak cerita, pokoknya baik semuanya dan lain sebagainya. Dan mulai hitung-hitungan masalah uang dan lain sebagainya, pengeluaran. Akhirnya datang seorang pengawal kepada khalifah, ada utusan Fatimah binti Husain datang katanya, ingin menemui khalifah. Pucat muka bendahara tadi. Akhirnya, wahai khalifah, sesungguhnya ada pesan dari Fatimah. Baru dia ceritakan. Khalifah sempat marah gitu kan. Kamu dari tadi saya tanya berita yang penting, gak ada cerita apa-apa. Akhirnya dia minta maaf gitu kan. Akhirnya datang juga utusan bawa surat, dibaca, marah khalifah kepada gubernur Madinah, mengganggu Ahlul Bait Nabi SAW. Saya akan lengserkan, saya akan turunkan, pecat dari jabatan, dan diganti gubernur yang baru yang akan menghukum dia dengan hukuman yang berat, supaya sampai dia menjerit kesakitan. Dia menjerit di Madinah dan jeritannya saya dengar di Damaskus katanya.
Artinya sebagai bentuk mubalaghah gitu ya, bahwasanya dihukum yang sekeras-kerasnya. Akhirnya diputuskan, dia tulis surat pergantian gubernur. Gubernurnya dipilih seseorang yang tinggal di Taif. Beliau khalifah mengutus seseorang, tolong serahkan surat ini ke gubernur yang baru di Taif, namanya Fulan sebutkan. Berangkat utusan ini bawa surat pengangkatan gubernur yang baru dan pesan kepada gubernur yang baru untuk menghukum gubernur yang lama ini. Dalam perjalanan dari Damaskus menuju Taif lewat Madinah, berhenti dulu di Madinah utusan ini. Gubernur Madinah dengar ada utusan dari khalifah datang, tapi kok tidak mampir ke tempat saya. Mulai curiga, ada apa ini? Dipanggil utusan tadi, sampai datang ke gubernur. Kamu ada urusan apa datang ke sini, gitu kan? Anda utusan dari khalifah dari Damaskus. Nggak mau cerita dia. Akhirnya gini, saya punya uang 1000 dinar. 1000 dinar. Kalau kamu mau cerita, ini uang buat kamu. Sogok gitu ya. Akhirnya mulai cerita. Suratnya diberitahukan. Akhirnya Gubernur Madinah bilang, kamu jangan pergi ke Taif dulu, tinggal di Madinah dulu 3 hari. Saya mau pergi ke Damaskus dulu sampai nanti saya datang lagi. Akhirnya dia berangkat naik kuda. Kalau saya baca dalam buku sejarah, minta waktu 3 hari dari Madinah ke Damaskus. Jarak Madinah Damaskus itu 1302 km. Perjalanan bolak-balik itu sebenarnya menunjukkan kecepatan kuda itu luar biasa gitu kan yang dinaikinya. Dalam buku-buku dijelaskan kecepatan kuda itu bisa sampai 75 km per jam. Walaupun tentu perlu istirahat kan, karena kuda juga artinya tidak bisa sepenuhnya jalan terus, harus ada istirahat. Tapi bisa saja setiap pos-pos kota ada nanti ganti kuda yang baru, kita juga tidak tahu. Subhanallah, kuda ini juga suatu hal kendaraan yang luar biasa, sangat dibutuhkan walaupun di zaman sekarang ini. Dalam perjuangan jihad di Afghanistan waktu lawan tentara Rusia, itu banyak mujahidin itu di pegunungan. Naik gunung, kalau manusia yang naiknya kan lebih berat gitu kan. Tapi ada kendaraan kuda yang tidak bisa dilewati oleh tank baja ataupun kendaraan-kendaraan lainnya gitu kan. Tapi kalau kuda dia bisa naik. Dan kuda juga punya suatu sifat yang sangat halus sekali, mudah tersinggung. Saya punya teman di Jeddah punya kuda, kudanya ada beberapa. Kalau majikannya itu memberi makan ke yang satu, yang lain lihat, marah-marah, kakinya dihentakkan ke bumi gitu kan, sambil mengganggu, pokoknya bunyi-bunyian yang lain. Marah dia, cemburu. Kenapa majikan saya nggak ngasih makan ke saya dulu, kok ke yang lain? Jadi caranya majikannya itu yang punyanya biasanya nyuruh anaknya juga kasih makannya sama-sama. Nah ini juga luar biasa, artinya perasaannya sangat halus juga. Kembali akhirnya datang Gubernur Madinah, tidak menemui khalifah, tapi menemui adiknya khalifah, namanya Maslamah bin Abdul Malik. Sedangkan khalifahnya waktu itu Yazid bin Abdul Malik, jadi kakak beradik tapi lain ibu. Maslamah teman dekatnya Gubernur Madinah. Sampai Maslamah akhirnya datang ke khalifah. Wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, saya ada keperluan dengan Anda. Kata khalifahnya, semua keperluan Anda boleh disampaikan dan saya akan penuhi, kecuali kalau permintaannya dari Gubernur Madinah. Ini jadi sepertinya dia cerdas gitu kan, artinya khalifah tahu ini ada masalah. Dengar juga mungkin datang gubernur tapi lewat Maslamah gitu kan. Ya saya justru datang untuk urusannya ini Gubernur Madinah, nggak ada yang lain saya kepentingannya. Akhirnya baru dijelaskan sama khalifah masalahnya, bahwa dia sudah mengganggu Ahlul Bait dari Nabi SAW, itu cucu dari Rasulullah SAW, sehingga perlu dihukum. Sudah kalau gitu Anda lebih tahu tentang hukumannya. Maslamah tidak bisa memaksakan untuk tetap gubernur itu menjabat sebagai gubernur.
Akhirnya tetap gubernur itu suruh pulang lagi ke Madinah tanpa membawa hasil, dan akhirnya oleh gubernur yang baru dihukum dan dia dilengsarkan, dijatuhkan. Kemudian ada lagi satu kisah. Salim bin Abdullah ini orangnya sangat zuhud sekali. Pakaiannya itu murah, yang murah gitu. Dia ada seseorang yang menilai perabotan rumahnya itu tidak lebih dari 100 dirham. 100 dirham uang yang sangat sedikit sekali. Walaupun kalau dihitung 5 dirham itu bisa beli 1 ekor kambing, 5 dirham. Kalau 5 dirham itu hitungannya 1 juta, berarti 100 dirham 20 juta. Tapi untuk kalangan pada masyarakat saat itu nilai 20 juta adalah termasuk miskin. Artinya untuk perabotan rumahnya senilai tidak lebih dari 20 juta. Kemudian dia pergi ke Mekah, beribadah di Mekah, di Masjidil Haram. Saat itu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sedang datang juga ke Masjidil Haram. Melihat Salim, terkenal ulama. Jadi para penguasa pun sangat kagum kepada ulama dan simpati kepada ulama. Dia yang mendekati ulama, bukan ulama yang mendekati datang kepada penguasa. Justru dia yang menemui Salim, mengucapkan salam. Salim sedang nangis, sedang zikir, sedang baca Quran, tidak dihiraukan. Sampai akhirnya salam lagi untuk 2 kali. Akhirnya Salim menjawab. Sambil menjawab saja, tapi terus saja, tidak pakai berlebihan, ini penguasa dan lain sebagainya. Akhirnya penguasa itu bilang, Khalifah Salim, salni hajah, lak. Kamu minta kepada saya, apa kebutuhan kamu? Saya akan berikan kepada kamu. Salim seperti tidak mendengar. Raja mengulangi lagi 2 kali. Salim minta kepada saya, apa yang kamu mau saya akan berikan. Salim bilang, saya malu, saya lagi di rumah Allah sekarang. Masa minta kepada selain Allah? Saya lagi ada di rumahnya. Raja malu juga, tidak beri jawaban seperti itu, diam akhirnya. Sampai Salim selesai meninggalkan Masjidil Haram, dia ikut di belakangnya. Dan pada saat itu banyak juga orang yang mengikuti Salim, bertanya tentang masalah agama, yang minta doa, yang punya permasalahan pribadi. Jadi ulama itu kalau berjalan itu biasanya diiringi oleh banyak orang untuk bertanya. Termasuk waktu saya pergi ke Unaiza dulu, waktu Syekh Utsaimin rahimahullah masih hidup, itu beliau kalau pulang dari masjid ke rumahnya jalan kaki sekitar 1 kilometer atau lebih. Nah, dalam setiap perjalanannya itu banyak orang tanya. Saya sempat nanya, Syekh saya ingin tanya. Ya silahkan. Udah selesai tanya mau tanya lagi, dia bilang berhenti, udah gantian yang lain. Syekh saya dari luar negeri, saya bilang saya dari Indonesia datang. Ya silahkan minta ridho yang lain dulu. Kalau yang lain mengizinkan boleh. Yang lain kan penduduk situ gitu kan, atau tinggal di situ bersama Syekh murid-muridnya. Akhirnya yang lain setuju boleh. Akhirnya kasih pertanyaan boleh lebih dari 1. Kembali Raja Khalifah mengikuti dari belakang sampai keluar masjid. Orang-orang melihat Khalifah datang, dikasih jalan, sampai bertemu lagi dengan Salim. Salim, sekarang kita di luar masjid. Kamu minta apa? Saya ingin berikan kepada kamu. Salim bertanya, kepentingan dunia, kebutuhan dunia apa kebutuhan akhirat? Kata rajanya, tentu kebutuhan dunia yang saya akan penuhi. Untuk akhirat bukan milik saya nggak bisa memenuhi. Kemudian Salim bilang, kepada yang memiliki dunia, saya tidak pernah minta dunia. Apalagi kepada yang tidak memiliki dunia. Jadi kepada yang pemilik dunia saja, saya tidak suka meminta dunia. Itu juga satu jawaban yang diplomatis, gitu kan? Menolak, tapi menolaknya yang halus sehingga raja pun hanya diam saja, tidak bisa apa-apa. Ini juga zuhudnya dari ulama. Dia tidak ingin dibantu oleh penguasa karena khawatir ada udang di balik batu. Karena khawatir nanti dia tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar lagi ke penguasa, karena sudah diberikan hadiah-hadiah, jasa-jasa, sehingga kalau mau mengingatkan, aduh gak enak.
Nanti dia marah, tersinggung. Diambillah. Atau nanti kerannya saya nanti diberhentikan. Kalau sudah biasa dikasih, nanti marah, sedangkan saya butuh. Ini dia ulama akhirat, benar-benar ulama akhirat, tidak mengharapkan hadiah atau dunia dari penguasa, sehingga dia dengan bebas, merdeka untuk bisa menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Pernah suatu hari datang, mungkin dipanggil oleh khalifah, dia datang ke Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini. Dia mendatangi, di majelis banyak orang. Di antaranya ada Umar bin Abdul Aziz, khalifah juga, tapi saat itu masih jadi gubernur Madinah. Jadi waktu Sulaiman bin Abdul Malik hidup, beliau ketika mau meninggalnya ngasih wasiat, kalau meninggal keponakannya Umar bin Abdul Aziz ini yang jadi khalifah, bukan anaknya malah. Karena alhamdulillah di masa Umar bin Abdul Aziz luar biasa, pemerintahan dijalankan dengan adil dan makmur semuanya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ada di situ. Umar bin Abdul Aziz masih ada juga keturunan dengan Umar bin Khattab sebenarnya. Dari sisi ada ibunya dan seterusnya, itu ada hubungannya darah dengan Umar bin Khattab. Jadi dengan Salim itu masih family, masih ada kekerabatan. Jatuhnya paman. Ada seorang yang hadir di majelis itu, Salim masuk ke khalifah dengan baju yang sangat sederhana sekali, dengan baju yang murah. Ada yang hadir di situ pakai pakaian baju yang mahal, yang mewah. Dia bicara ke Umar bin Abdul Aziz, itu pamanmu kok pakai baju yang murah, kenapa nggak pakai baju yang pantas untuk masuk ke Amirul Mukminin nemuin khalifah? Dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, bajunya paman saya tidak menurunkan derajatnya dia. Dan baju kamu yang dipakai oleh kamu tidak meninggikan derajat kamu. Jawabnya seperti itu. Langsung diam saja orang tersebut. Artinya nilai orang itu bukan dari pakaian yang dipakainya, dari mahal murahnya. Walaupun paman saya tadi pakaiannya sederhana, tapi kedudukannya tinggi karena keilmuannya, karena kesolehannya. Sedangkan kamu pakai baju yang mewah pun tidak akan meninggikan derajat kamu. Pernah Salim datang menemui Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, gubernur yang sangat kejam. Kemudian walaupun ada kebaikan-kebaikan dia gitu kan, termasuk huruf Al-Quran ini titik itu dia yang menemukannya gitu kan, titik. Seperti dulu kalau untuk ba, ta, sa nggak bisa membedakan sin sama shin, fa sama qaf gitu kan, tulisannya sama saja. Orang yang sudah terbiasa tahu ini apakah fa, apakah qaf, apakah ba, apa ta, atau sa, tahu. Kemudian dibikin untuk lebih memudahkan, diantaranya oleh yang menemukannya itu Hajjaj bin Yusuf titik. Tapi secara umum dia terkenal sangat keras gitu ya. Waktu Salim datang dihormati oleh beliau. Kemudian datang orang-orang yang dipenjara, ditawan. Ada beberapa orang dihadapkan kepada gubernur Hajjaj. Kemudian Hajjaj mengatakan kepada Salim, mereka itu mufsiduna fil ard, orang yang rusak di muka bumi, orang yang menghalalkan darah kaum muslimin, pantas untuk dihukum bunuh. Ini pedang saya, wahai Salim, ambil dan tolong bunuh salah satu di antara mereka, penggal lehernya. Salim terima pedangnya, dan Salim datang menemui tawanan tersebut. Orang-orang sudah tegang, jangan-jangan dibunuh gitu kan sama Salim. Terima sih soalnya, dan datang lagi. Kemudian Salim tanya kepada tawanan tersebut, apakah Anda seorang muslim? Ya betul, saya muslim. Udah, walaupun demikian tetap kamu penggal saja leher saya, supaya kamu nanti tidak disakiti oleh gubernur yang zalim ini gitu kan. Saya mau nanya lagi, apa tadi pagi sholat subuh tidak kamu? Saya katakan saya muslim, masa saya tidak sholat subuh? Enggak, jawab pertanyaan saya. Kamu sholat subuh, kalau tadi kan belum jawab kan, masa saya tidak sholat subuh itu? Saya minta kamu jawab, sholat subuh tidak tadi pagi? Ya tentu saya sholat subuh. Ya sudah cukup. Balik lagi dia menemui Hajjaj dan dilempar pedangnya, tidak jadi membunuh dia. Wahai Hajjaj, saya tanya dia muslim dan dia sholat subuh. Sedangkan saya dengar Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang sholat subuh,
maka dia adalah lindungan Allah. Saya tidak bisa membunuh ada orang yang lebih pantas untuk menebus darahnya Utsman radhiyallahu anhu, bukan saya dan bukan Anda. Akhirnya Salim pergi. Hajjaj diam saja. Artinya Utsman itu dari keturunan juga dari Bani Umayyah, sedangkan khalifahnya dari Bani Umayyah, sedangkan Hajjaj bukan dari Bani Umayyah. Seolah-olah itu urusannya khalifah gitu kan, bukan urusan Anda. Nah, ini keberanian Salim di hadapan penguasa, dia tegas gitu kan. Tapi satu pelajaran yang bisa kita petik, dia tidak langsung menolak pada saat ini tolong bunuh, tidak mau. Nah, ini juga perlu juga kita berdiplomasi yang bisa dipraktekkan dalam sehari-hari, mungkin dengan kepada majikan atau kepada teman, kepada istri gitu kan. Perlu berdiplomasi. Kadang kita punya anak sakit, istri bilang, "Mas harus pergi ke dokter." Kita merasa tidak perlu harus baru sakit sedikit pergi ke dokter misalnya. Yang baru nikah barangkali, yang baru punya anak misalnya ya. Kadang karena masih bingung, kadang si suami langsung bilang, "Enggak, saya nggak mau bawa ke dokter." Sedangkan si istri sangat khawatir sekali dengan anaknya. Akhirnya bisa terjadi perselisihan. Tapi ketika seorang suami yang bijak, dia katakan, "Ya, lihat nanti sore. Kalau memang masih panas, saya akan bawa ke dokter. Saya sekarang masih ada urusan dulu." Ternyata zuhur sudah turun panasnya. "Mas nggak jadi, nggak usah bawa ke dokter lagi." Selesai kan masalahnya. Dengan kita tunda permasalahan tadi, bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau dari awal langsung kita tolak saja, nggak bisa, saya nggak bisa bawa ke dokter. Yang ada adalah akhirnya berikut bertengkar. Jadi penting sekali kita menggunakan kata-kata dengan baik, diplomasi tadi, seperti Salim tadi. Ada seorang pembimbing saya pernah mengatakan, waktu ayah saya meninggalkan rumah waris, saya datang ke ibu bilang, kakak kamu sudah mau membeli rumah waris kita ini dengan harga sekian. Lalu anaknya itu mengatakan, "Nggak bisa, saya nggak setuju Bu, murah sekali harganya." Akhirnya ibunya marah, "Dasar kamu anak durhaka, nggak sepaknya bantah saja ucapan ibu dan lain sebagainya." Akhirnya dia nyesal, "Seandainya saya tadi diam saja," kata dia, "nggak usah dibantah ucapan ibu, langsung saya temuin kakak saya sendiri, minta dia meninggikan harganya dan kemurahan. Nanti kalau sudah kita sepakat, kita sampaikan lagi ke ibu bahwa kakak mau menaikkan lagi, pasti ibu tidak marah." Ini sehingga kadang seorang itu lupa atau tidak paham bagaimana harus bertindak, dia akhirnya bertindaknya salah. Ya, harusnya bijaksananya dia tidak perlu bicara pada saat itu kepada ibunya. Ada lagi sering saya ceritakan juga kepada teman-teman, seorang yang datang kepada saya, "Bapak saya marah, melarang saya ikut pengajian, aktif pengajian. Kenapa? Ayah saya menyuruh beli rokok." Saya langsung jawab, "Haram hukumnya. Rokok itu haram ayah. Dan juga membelikan rokok sama juga haram, karena tolong menolong dalam hal dosa. Saya nggak mau ikut yang haram." Bapaknya marah, "Kamu anak kemarin sore berfatwa haram dan lain sebagainya, durhaka, gara-gara ngaji jadi kamu gak patuh sama ayah." Dimarahi. Saya katakan, caranya saja yang salah. Kamu benar nolak gitu kan, kalau memberikan rokok juga ikut jatuh. Tapi saya bilang ada kejadian yang sama. Seorang ayah nyuruh anaknya beli rokok. "Wahai ayah, merupakan kehormatan bagi saya untuk patuh menerima perintah ayah. Ke ujung dunia pun saya akan sanggup. Dan saya dan harta saya pun milik ayah. Tapi tolong satu aja ayah, hal yang saya ini berat melaksanakannya karena saya sayang sama ayah. Kalau nanti ayah jatuh sakit, paru-paru dan lain sebagainya, saya merasa ikut berdosa menjadi penyebab ayah sakit. Tolong ayah suruh saya yang lainnya, saya siap sekarang juga melaksanakan perintah ayah." Ayahnya hanya senyum saja, ada-ada saja kamu. Setelah itu gak nyuruh lagi, karena bangga anaknya orang yang patuh sekali sama dia gitu kan. Padahal kan hasilnya sama, dia tolak juga gitu kan. Tapi bahasa ini penting, bahasa penting. Jadi kita perlu berlatih terus untuk menggunakan bahasa. Ada satu ulama ketika saya dengar ceramah, dia bilang ada seorang raja bermimpi giginya copot.
Raja bilang, siapa yang bisa mentakwilkan mimpi saya? Silahkan. Datang seseorang. Saya mimpi gigi saya copot. Apa maknanya? Oh, maknanya anak-anak Tuhan akan meninggal dunia. Marah raja, penjarakan dia. Enak saja anak saya meninggal, gitu kan? Siapa lagi yang bisa mentakwilkan mimpi saya? Ada lagi seorang pentakwil mimpi datang. Ceritakan, gigi saya copot. Apa maknanya? Oh, maknanya umur Tuhan lebih panjang daripada umur anak-anak Tuhan. Sama kan? Artinya anaknya meninggal dulu. Tapi bahasanya umur Tuhan lebih panjang dari umur anak-anak Tuhan. Wah, senang kasih hadiah yang baik. Jadi contoh bagaimana kita mengungkapkan kata-kata yang tidak menyakiti orang, tidak menyinggung perasaan orang, itu bisa, tapi perlu latihan dan perlu banyak belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kisah tentang Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, waktunya sudah hampir jam 11, jadi saya cukupkan saja. Ustaz Nurdin berhalangan, tapi tetap saya minta untuk misalnya pekan depan, insya Allah tetap kajian kitab ada, gitu kan. Tapi saya paling hanya setengah jam saja memberikan kisah-kisah atau fawaid insya Allah. Dan mungkin untuk awal Ramadan saya akan pulang ke Indonesia insya Allah. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.